Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi ini merupakan video lanjutan dari sistem pencernaan sebelumnya. Nah, di sini kita masih akan membahas tentang saluran pencernaan makanan pada manusia. Nah, di sini saya akan lanjutkan ya. Jadi kemarin itu kita di video sebelumnya kita membahas sampai esofagus atau kerongkongan. Nah, jadi sekarang saya akan lanjutkan mengenai saluran pencernaan yang ketiga, yaitu lambung. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Nah, saluran pencernaan yang ketiga adalah lambung atau ventriculus. Nah, di sini pada lambung ini bisa kita lihat strukturnya ya. Dia terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama itu ada kardiak. Ya, kardiak itu yang bagian atas sini. Kemudian yang kedua adalah fundus yang di tengah. Kemudian yang ujung di sini yang bersambungan dengan usus halus itu adalah pylorus. Jadi dia berhubungan dengan usus 12 jari atau duodenum. Nah, lambung di sini itu tersusun atas 3 lapisan otot, yaitu otot yang memanjang, otot yang melingkar, dan otot yang miring. Nah, pada proses pencernaan makanan, di sini di lambung ini terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, dengan adanya ketiga lapisan otot ini, yaitu otot memanjang, melingkar, dan otot miring, pada saat dia melakukan pencernaan makanan, maka ketiga otot ini akan berkontraksi. Jadi, kontraksi di sini dengan bantuan gerakan peristaltik, lambung akan menghancurkan makanan yang ada di dalam lambung. Jadi dari mulut makanan kita telan masuk ke lambung, di lambung itu makanan masih akan melalui proses pencernaan mekanik. Jadi dia akan dihancurkan menjadi bubur lambung. Nah, jika dinding lambung berkontraksi, maka ketiga otot ini akan bergerak secara peristaltik mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung dan akan diubah menjadi bubur lambung. Jadi masih terjadi pencernaan mekanik di lambung. Jadi bukan hanya pencernaan mekanik itu terjadi di mulut, tapi di lambung makanan yang kita telan itu masih akan dihancurkan sampai betul-betul halus menjadi bubur lambung atau biasa kita sebut dengan KIM. Nah, di sini lambung ini menghasilkan getah lambung ya. Jadi getah lambung ini mengandung 4 macam ya. Yang pertama itu dia mengandung musin atau lendir. Lendir ini dia fungsinya melindungi dinding lambung dari pengaruh HCl atau asam lambung. Jadi mungkin kita sudah sering dengar ya informasinya bahwa lambung kita itu menghasilkan asam lambung. Asam lambung ini biasa juga kita sebut dengan asam HCl ya, HCl. Dia ini fungsinya membunuh kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, di dalam lambung hasil ini sangat berbahaya apabila dia tidak dilindungi oleh lendir. Jadi lapisan dinding dalam lambung kita itu dilindungi oleh lapisan lendir. Gunanya apa? Agar pada saat lambung kita memproduksi HCl, maka di sini HCl ini tidak sampai melukai dinding lambung. Makanya di sini dibutuhkan lendir yang sangat tebal agar dinding lambung ini tidak terkena HCl. Kapan misalnya dinding lambung kita terkena HCl, maka yang terjadi adalah bisa menyebabkan rusaknya dinding lambung, bahkan bisa berlubang. Jadi orang yang menderita mah yang parah itu biasanya produksi asam lambungnya meningkat dan biasanya kesakitan karena kenapa? Karena asam lambung ini sampai melukai dinding lambung ya. Nah, itu ya fungsi dari lendir. Nah, HCl sendiri ini fungsinya adalah membunuh kuman dan mengaktifkan enzim, yaitu enzim pepsinogen diaktifkan menjadi pepsin. Kenapa harus diaktifkan? Karena kalau dia dalam bentuk pepsinogen, maka enzim ini tidak bisa bekerja. Jadi diubah dulu menjadi pepsin. Pepsin inilah nantinya yang akan berfungsi mencerna protein. Oke. Nah, selanjutnya di sini enzim yang dihasilkan itu adalah pepsin yang tadi ya, pepsinogen. Pepsinogen ini diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin, kemudian pepsin ini berfungsi memecah protein menjadi pepton. Nah, karena di sini yang dipecah adalah protein, saat yang terkandung dalam bahan makanan otomatis ini adalah pencernaan kimiawi. Jadi ada enzim di sini, jadi ingat ya kembali pencernaan kimiawi itu pencernaan yang dibantu oleh enzim.
untuk memecah molekul kompleks menjadi sederhana. Protein ini molekul kompleks pepton. Pepton ini belum bisa diserap oleh tubuh, jadi selanjutnya pepton masih akan mengalami pencernaan kimiawi di usus halus. Oke. Selanjutnya yang dihasilkan lagi adalah enzim renin. Jadi renin ini juga adalah enzim. Renin ini berfungsi untuk menggumpalkan kasein di dalam susu. Jadi contoh ya yang bisa diamati mungkin kasein di dalam susu. Jadi contohnya misalnya pada bayi pada saat dia muntah. Muntah itu dalam artian makanan susu bayi tadi itu sudah masuk ke lambung. Nah, kadang kita lihat susu yang keluar dari hasil muntahan itu biasanya dia sudah menggumpal. Nah, artinya apa? Di situ artinya sudah ada proses bekerjanya renin ya pada susu yang masuk ke dalam tubuh tadi, kemudian dia muntah keluar, maka di situ sudah terjadi penggumpalan ya. Jadi renin ini merupakan enzim yang berfungsi menggumpalkan kasein di dalam susu. Jadi di sini ada 4 kandungan getah lambung. Yang paling harus ada dan tebal itu adalah lendir, karena dia akan melindungi dinding lambung kita itu dari pengaruh HCl. Jadi walaupun lambung menghasilkan HCl, sepanjang lendir di dalam lambung itu tebal, dinding lambung itu tebal, maka HCl ini tidak bakalan melukai dinding lambung ya. Nah, itu ya untuk getah lambung. Nah, selanjutnya di sini ada 2 dari kesimpulan yang tadi ya. Kita bisa simpulkan bahwa di lambung itu 2 macam pencernaan yang terjadi. Yang pertama itu pencernaan mekanik ya, dengan bantuan gerakan peristaltik dan kontraksi otot. Jadi tadi kontraksi otot yang memanjang, melingkar, dan gerakan peristaltik itu akan membantu menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam lambung. Nah, itu disebut pencernaan mekanik. Sedangkan di lambung juga terjadi pencernaan kimiawi ya, dengan bantuan asam lambung dan adanya enzim pencernaan yaitu enzim pepsin dan enzim renin. Nah, jadi itu ya untuk lambung. Nah, kemudian fungsi lambung di sini yang pertama adalah menghancurkan makanan dengan gerakan peristaltik, ini tadi pencernaan mekanik ya. Kemudian yang kedua, tempat menyimpan makanan sementara. Nah, di dalam lambung kita pada saat kita makan itu makanan akan disimpan kurang lebih 3-4 jam. Jadi 3-4 jam ini makanan tadi akan diolah ya. Jadi akan diolah, diaduk dengan menggunakan gerakan peristaltik untuk menghancurkan makanan yang tadi dicampur dengan asam lambung agar betul-betul sudah siap nantinya diserap oleh usus halus. Nah, kemudian yang ketiga akan mencerna makanan menjadi bubur lambung. Nah, ini tadi ya perubahan makanan dari makanan kasar, dia akan dihancurkan menjadi bubur lambung yang sangat halus ya, yang nantinya kim ini nanti akan disemprot ke usus halus untuk menjalani proses pencernaan berikutnya. Kemudian yang keempat adalah mencampur makanan dengan enzim pencernaan. Jadi tadi dicampur dengan enzim renin dan enzim pepsin. Oke, kemudian saya masuk ke usus halus atau intestinum tenue. Jadi dari lambung, makanan yang dalam bentuk bubur lambung atau kim itu akan disemprot masuk ke dalam usus halus atau intestinum tenue. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang di bagian tengah ini adalah usus halus. Nah, ada 3 macam ya. Di sini usus halus digambar bisa diperhatikan. Jadi ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di sini di bagian usus halus proses pencernaan lemak dan protein akan dituntaskan. Jadi lemak dari awal tadi memang belum terjadi proses pencernaan. Jadi pertama kali pencernaan lemak itu terjadi di usus halus. Sedangkan protein tadi pertama sudah terjadi di lambung, diurem menjadi pepton. Nah, nanti di sini akan dilanjutkan, peptonnya akan diubah menjadi asam amino. Jadi di sini akan dituntaskan di usus halus dan hasil pencernaannya selanjutnya akan diserap oleh villi atau jonjot usus. Nah, di sini untuk strukturnya kita bisa lihat ada 3 bagian ya. Jadi bisa diperhatikan di sini di gambar ini ya. Yang pertama itu duodenum, yang ini yang berhubungan langsung dengan lambung itu adalah duodenum. Ini biasa juga disebut dengan usus 12 jari. Kemudian yang kedua ada usus kosong atau jejunum, ini yang di tengah ya, yang di sini dia diwarnai dengan hijau toska ya. Ini adalah jejunum. Kemudian yang ketiga adalah ileum atau usus penyerap, ini yang berwarna hijau. Ileum ini atau usus penyerap, disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan.
Jadi kurang lebih panjang usus itu menurut penelitian ada yang mengatakan 6 sampai 8 meter. Jadi ini cukup panjang ya, tapi posisinya di dalam tubuh kita itu dia tergulung-gulung, terlipat-lipat ya. Makanya tidak di sini tidak kelihatan panjangnya berapa meter. Nah, ini struktur dari usus halus bisa diperhatikan di sini pada dinding bagian dalam usus halus. Ini proses penampakannya ya. Itu terdapat villi. Villi ini tonjolan. Inilah yang disebut dengan villi. Ini tonjolan-tonjolan ini ya. Inilah yang disebut dengan villi. Nah, pada villi ini yang ini ya, ini diinsert satu keluar. Pada villi ini masih terdapat lagi tonjolan-tonjolan halus seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan mikrovilli. Jadi permukaan dalamnya itu menonjol disebut dengan villi. Kemudian pada villi terdapat lagi tonjolan, itu disebut dengan mikrovilli. Tonjolan-tonjolan ini dia berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus. Jadi dengan banyaknya tonjolan-tonjolan maka usus halus ini akan semakin luas permukaannya. Ya, jadi dia akan semakin luas permukaannya. Jadi menurut penelitian katanya ya, apabila usus halus ini bagian villi dan mikrofilinya dibentangkan itu bisa seluas lapangan tenis. Nah, jadi cukup luas ya. Nah, kenapa harus luas? Karena di sini dia berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi otomatis permukaan bagian dalam usus halus itu memang harus luas agar penyerapan itu cepat berlangsung. Nah, villi ini berbentuk seperti jari ya, bisa dilihat ya di sini dia berbentuk seperti jari menonjol atau disebut dengan jonjot. Kemudian di dalam villi inilah bisa dilihat di sini terdapat pembuluh darah. Ya, jadi ada pembuluh darah kapiler dan lakteal. Nah, nantinya pada proses penyerapan sari-sari makanan, sari-sari makanan tadi yang diserap misalnya glukosa, asam amino, asam lemak dan gliserol itu akan masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi dia akan diambil oleh darah dan akan dibawa ke hati. Nah, di sini dinding usus halus itu banyak mengandung kelenjar mukosa halus yang akan menghasilkan getah dan yang mengandung enzim. Jadi zat makanan yang disemprot dari lambung tadi itu nantinya masih akan melalui pencernaan kimiawi pada usus halus karena di sini masih dihasilkan enzim. Nah, usus halus yang berbatasan dengan lambung itu terdapat sphincter atau terdapat semacam katup ya yang disebut dengan katup pylorus. Dan yang berbatasan dengan usus besar itu terdapat juga katup yang disebut dengan iliosekal. Nah, katup ini gunanya apa? Agar makanan yang masuk ke usus halus itu tidak kembali ke lambung. Jadi katup ini baru terbuka apabila lambung akan menyemprot makanan ke usus halus, sedangkan katup ileolekal ini baru terbuka apabila usus halus akan menyemprot makanan masuk ke dalam usus besar. Nah, pergerakan makanan di dalam usus halus ini, karena usus halus ini panjangnya sekitar 6-8 meter, ini pergerakannya sekitar hanya 1 cm, 1 cm ya. Nah, pergerakannya pun ini dibantu dengan gerakan peristaltik. Jadi ada gerakan peristaltik yang akan membantu makanan bubur yang ada di dalam lambung tadi itu di dalam usus ini akan terdorong sedikit demi sedikit. Jadi makanan kita itu di usus kurang lebih juga akan tertinggal kurang lebih selama 4 jam. Ya. Nah, di sini di usus halus terjadi satu macam pencernaan. Jadi hanya pencernaan kimiawi, tidak pencernaan mekanik. Ya, jadi pencernaan kimiawi ini otomatis dia akan dibantu oleh enzim pencernaan. Nah, di sini ada beberapa enzim yang dihasilkan di usus halus. Yang pertama itu adalah maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa. Maltosa ini adalah karbohidrat ya. Kemudian yang kedua laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Laktosa ini juga adalah karbohidrat. Dia ini adalah bagian dari polisakarida ya, disakarida. Kemudian yang ketiga sakarase, ini juga masih glukosa. Dia mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian yang keempat erepsinogen. Erepsinogen ini merupakan enzim peptidase. Dia merupakan enzim yang tidak aktif, ada akhiran gennya di sini. Maka terlebih dahulu untuk bekerja erepsinogen ini akan diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin. Nah, enzim erepsin inilah yang akan berubah
yang akan berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Jadi pepton tadi ini adalah hasil pencernaan protein yang berasal dari lambung. Ini akan diubah selanjutnya menjadi asam amino. Kenapa pepton masih dipecah? Karena pepton ini masih molekul berukuran besar, belum bisa diserap oleh usus. Nah, makanya pepton akan diubah menjadi asam amino. Asam amino inilah yang bisa diserap oleh tubuh. Jadi sama dengan karbohidrat, itu ada 3 bagian ya berdasarkan gugus gulanya, polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Kalau misalnya karbohidrat ini masih dalam bentuk poli dan disakarida, maka tubuh kita belum bisa menyerap. Jadi dia harus dipecah menjadi monosakarida. Ini adalah monosakarida, ya. Jadi tubuh baru bisa menyerapnya hanya dalam bentuk monosakarida, yaitu molekul yang paling sederhana. Nah, itu ya untuk enzim yang dihasilkan di usus halus. Nah, di sini kim atau bubur lambung yang berasal dari lambung itu bersuasana asam. Kenapa bersuasana asam? Karena kim ini sudah dicampur dengan asam lambung yang ada pada lambung. Nah, karena dia suasananya asam, otomatis kim ini bisa saja membahayakan dinding usus, ya, dinding usus pada saat disemprot masuk ke dalam usus halus. Jadi ingat pengaruh HCl tadi ya, pengaruh asam lambung tadi itu bisa menyebabkan luka pada dinding lambung apabila tidak ada lendir. Nah, di usus halus itu pertahanannya tidak seperti di lambung, dia tidak memiliki lendir yang sangat tebal. Jadi otomatis kim yang mengandung bubur lambung yang mengandung asam lambung ini harus dinetralkan sebelum dia diproses pada usus. Nah, begitu dia disemprotkan ke dalam usus halus, maka kim yang mengandung asam lambung ini akan merangsang duodenum atau usus 12 jari untuk mengeluarkan 2 macam hormon, yaitu hormon sekretin dan hormon kolesitokinin. Di mana fungsi dari hormon sekretin ini yang pertama itu sekretin, dia akan merangsang pengeluaran getah pankreas. Getah itu seperti cairan ya. Jadi dia akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan atau getah, di mana getah pankreas ini juga mengandung enzim. Selanjutnya getah ini akan disemprotkan masuk ke dalam usus halus, akan dibawa masuk ke dalam usus halus. Kemudian hormon yang kedua yang dihasilkan oleh usus halus itu adalah kolesitokinin. Kolesitokinin ini dia akan merangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan cairan empedu. Nah, kenapa cairan ini harus dibawa masuk ke usus halus? Itu gunanya untuk menetralkan suasana asam yang dibawa oleh kim tadi, yang dibawa oleh bubur yang berasal dari lambung. Ya, jadi begitu cairan dari pankreas ini dimasukkan ke usus halus, kemudian cairan empedu juga dimasukkan ke usus halus, otomatis suasana asam dari kim itu akan berubah menjadi tidak asam lagi. Jadi dia akan mendekati suasana netral, ya. Nah, seperti itu ya. Ini untuk menjaga supaya dinding usus halus ini tidak rusak dengan pengaruh asam yang dibawa oleh kim. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan saya. Nah, sedikit saya jelaskan tentang pankreas. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa pankreas ini memiliki getah yang nantinya akan dimasukkan ke usus halus. Dia mengandung beberapa enzim. Di sini ada enzim lipase pankreas. Ini ya, lipase pankreas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase pankreas memecah amilum. Ini amilum adalah karbohidrat menjadi maltase. Dan tripsinogen. Tripsinogen ini akan diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin. Dia memecah protein dan pepton menjadi dipeptida. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, pankreas ini adalah kelenjar pencernaan ya, bukan saluran. Olehnya itu enzim yang dihasilkan oleh pankreas ini akan dimasukkan ke usus halus. Jadi di pankreas sama sekali tidak terjadi pencernaan mekanik ataupun kimiawi. Enzim hasil sekresi pankreas ini nantinya akan dimasukkan ke usus halus. Jadi dia akan ikut bersama dengan getah yang disemprotkan ke dalam usus halus untuk menetralkan suasana asam pada usus halus yang dibawa oleh kim. Oke ya, semoga bisa dipahami. Ini nanti akan dijelaskan lagi di kelenjar pencernaan. Semoga bisa dipahami. Jadi semua enzim yang ini ya, yang ini semua akan masuk ke usus halus dan akan bekerja di usus halus. Jadi dia tidak bekerja di pankreas, tapi dia bekerja di usus halus.
Nah, hasil dari pencernaan kimiawi usus halus itu berupa sari makanan, yaitu berupa asam amino, glukosa, asam lemak, dan gliserol. Nah, asam amino dan glukosa ini akan diserap oleh usus halus, kemudian akan dibawa oleh darah menuju ke hati. Kenapa dibawa ke hati? Ini untuk menetralkan racun yang kemungkinan ada pada saat makanan ini. Jadi ingat, fungsi hati adalah menetralkan racun. Olehnya itu, sebelum dia diedarkan ke seluruh tubuh, maka asam amino dan glukosa ini akan dibawa menuju ke hati setelah dia diserap. Kemudian yang kedua, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu, yaitu garam karbonat dan bikarbonat untuk membentuk sebum. Sebum dan gliserol ini akan diserap ke dalam villi. Villi tadi jonjot usus ya. Nah, materi yang tidak bisa diserap di usus halus ini selanjutnya akan didorong menuju ke usus besar. Jadi, yang diserap di usus halus ini hanyalah sari-sari makanan. Ampas atau yang tidak terserap itu akan menuju ke usus besar atau kolon dengan gerakan peristaltik. Jadi di sini tetap terjadi gerakan peristaltik pada usus halus, cuma bedanya tadi ya, kalau di lambung itu gerakan peristaltiknya fungsinya ada dua. Yang pertama adalah untuk menghancurkan makanan, dan yang kedua adalah untuk mendorong makanan. Sedangkan kalau di usus halus, gerakan peristaltik ini fungsinya cuma satu, yaitu untuk mendorong makanan sehingga dia bisa bergerak menuju ke usus besar. Nah, di usus halus ini makanan yang tidak diserap itu contohnya misalnya seperti makanan yang berserat ya. Nah, itu tidak diserap di usus halus, tapi nantinya dia akan langsung didorong menuju ke usus besar. Oke ya, semoga bisa dipahami penjelasan saya. Kita lanjut ke usus besar. Oh iya, fungsi usus halus dulu ya. Di sini fungsinya adalah mencerna, yaitu menetralkan asam dari lambung. Kemudian yang kedua, memecah protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian yang ketiga, penyerapan sari-sari makanan. Kemudian tambahan lagi ya, tidak terjadi pencernaan mekanik, yang ada hanya pencernaan kimiawi. Nah, sekarang kita masuk ke usus besar atau kolon, intestinum crassum. Di sini bisa diperhatikan gambarnya, ini ya, ini usus besar. Sebenarnya dia terbagi menjadi 3 bagian utama. Ada kolon, 2 bagian utama ya, kolon dan rektum. Fungsi utamanya adalah untuk mengabsorpsi air. Mengabsorpsi artinya penyerapan. Jadi di usus besar ini tidak ada lagi penyerapan sari-sari makanan ya. Penyerapan sari-sari makanan tuntas di usus halus. Nah, di usus besar penyerapan yang terjadi hanya penyerapan air. Kemudian dia akan membentuk massa feses. Jadi di sini akan terjadi pembentukan massa feses karena di sini sudah tidak ada lagi sari-sari makanan. Kemudian yang ketiga, akan terjadi pembusukan sisa makanan oleh bakteri pembusuk. Jadi makanan yang sudah tidak dicerna lagi itu akan dibusukkan oleh bakteri pembusuk. Di sini ada 2 macam bakteri ya. Ada gudang bakteri ya. Di usus besar ini merupakan gudang bakteri. Ada banyak sekali bakteri yang ada di sini. Merupakan tempat yang penuh dengan bakteri. Salah satunya bakteri di sini adalah E. coli. Ya. E. coli ini, Escherichia coli, ini merupakan bakteri flora normal yang ada pada usus besar. Fungsinya ini ada 2. Yang pertama, E. coli ini bisa menghasilkan vitamin K. Ya, vitamin K ini nantinya akan diserap di usus besar yang dihasilkan oleh E. coli. Kemudian E. coli juga membusukkan makanan yang ada di dalam kolon. Kemudian selain itu E. coli juga bisa menghasilkan gas. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya ada yang bertanya kenapa sampai ada yang mengeluarkan gas kentut maksudnya ya, itu karena di dalam usus besar kita itu ada E. coli yang bisa menghasilkan gas. Gas ini kurang lebih ya, menurut penelitian itu sekitar 2 liter per hari yang dihasilkan, tapi tidak semuanya keluar. Yang sebagian besar akan diserap di usus besar. Yang tidak sempat diserap itulah yang akan keluar menjadi kentut, buang gas ya. Nah, di sini juga terjadi pembusukan, makanya BAB, feses itu pastinya baunya pasti tidak enak ya, pasti bukan bau yang harum. Nah, kemudian di sini selain itu di sini juga berfungsi untuk membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa.
Jadi lendir ini membantu melicinkan ya, membantu melicinkan agar pada saat BAB atau feses keluar itu bisa membantu mengeluarkan feses tadi. Nah, kolon ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama sekum, ini ya, sekum ini appendix, di sini ada appendix atau umbai cacing, biasa disebut juga dengan usus buntu. Kemudian yang kedua kolon ascendens atau usus naik, ini ya. Kenapa disebut usus naik? Karena dia posisinya naik. Ceritanya kan ini dia bersambungan dengan usus halus di sini. Kemudian makanan akan naik begini. Kemudian mendatar. Mendatar ini transversum. Ya, kolon transversum, usus mendatar. Kemudian usus turun. Ini adalah kolon descendens, dan yang berwarna ungu ini adalah sigmoid colon. Ini sigmoid colon. Kemudian satu lagi di sini ada rectum ya. Jadi rectum sebenarnya bersambungan dengan usus besar. Nah, di sini di dalam kolon tidak terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi. Jadi yang tadi yang terjadi hanya penyerapan air dan pembentukan massa feses. Sisa makanan akan didorong ke rektum secara peristaltik, jadi tetap ada gerakan peristaltik untuk mendorong dan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, usus besar ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu kolon yang berfungsi untuk menyerap kembali sisa-sisa makanan dan air, kemudian rektum berfungsi untuk gudang penyimpan kotoran. Jadi sisa makanan yang sudah tidak diserap lagi itu akan didorong menuju ke rektum. Di sini dia akan menyimpan sementara kotoran tadi. Kalau sudah penuh itu akan keluar. Jadi begitu ada kotoran yang masuk ke dalam rektum, itu biasanya muncul keinginan untuk BAB. Ya, muncul keinginan BAB, tapi sebenarnya pada saat kita hanya sekedar merasakan untuk BAB ya, sebenarnya belum saatnya keluar. Nah, nanti rektum penuh baru kemudian terjadi proses BAB, feses keluar melalui anus. Kemudian rektum dan anus, di sini dia menampung sisa makanan yang tidak dicerna, kemudian akan membuang limbah makanan dari usus keluar ke anus. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan saya. Jadi bisa disimpulkan di sini pencernaan kimiawi, pencernaan mekanik itu terjadi di dua tempat ya, yaitu pada mulut dan pada lambung. Pada mulut dengan bantuan gigi, sedangkan pada lambung itu dengan bantuan kontraksi otot dan gerakan peristaltik. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi di mulut yang pertama, yang kedua terjadi di lambung, kemudian yang ketiga terjadi di usus halus. Nah, itu ya kesimpulan kita mengenai pencernaan mekanik dan kimiawi saluran makanan. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.